Assalamualaikum. Ada Mas Hilmi, saya panggil Mas ya. Mas Hilmi sudah join tadi. Waalaikumsalam. Oke. Sehat Mas Hilmi? Alhamdulillah sehat, Ibu Betty. Ibu Betty gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini ada dosen lain nggak, Bu? Tidak ada kebetulan karena Pak Gedewir sedang bertugas di wisuda, jadi beliau tidak bisa untuk ikut. Termasuk Pak Dwi Putro, beliau juga sedang ada di acara wisuda. Jadi timnya ada 3, ada saya, Pak Dwi Putro, sama Pak Gedewir. Oh gitu. Menitipkan salam tadi. Jadi hanya saya saja hari ini. Teman-teman juga sudah bergabung ya di dalam Zoom meeting ini sesuai dengan yang kita agendakan pada minggu lalu, bahwa hari ini kita ada kuliah industri ya saya nyebutnya, karena Mas Hilmi ini kan memang sudah bekerja, sudah di industri, sudah ada banyak pengalaman yang didapatkan dari industri, selain dulu juga kuliah di TIF ya dulu, sudah sebagai alumni dan sekarang sudah bekerja. Jadi saya anggap Mas Hilmi sebagai dosen industri nih hari ini. Terima kasih Bu Betty. Oke, teman-teman sudah siap semua ya? Silakan, sebentar lagi kita akan mulai. Silakan menyalakan kameranya. Memang ini kami mengambil di hari Sabtu ya, karena kelasnya kan memang ada banyak golongan. Kalau harus mencari waktu untuk weekday-nya sepertinya akan sulit, karena ya tahu sendiri kegiatan kita di perkuliahan workshop itu sangat padat. Dan ya ini bentar lagi udah mau UAS Mas Hilmi, jadi biasa teman-teman pasti dikejar project kan gitu ya. Oh ini teman-teman udah semester berapa ya Pak? Kok udah banyak project ya? Ini semester 4 di mata kuliah ini ya, semester 4. Kalau tidak salah projectnya ada 2 workshop, tapi ya 1 project, 1 mobile, 1 website kalau nggak salah. Oke, kita mulai saja ya Mas Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sesuai agenda kita, silakan teman-teman menyimak ya materi yang diberikan oleh Mas Hilmi nanti. Yang sudah ada di industri itu terkait pengujian perangkat lunak itu seperti apa, khususnya ada di tempat Mas Hilmi bekerja. Jadi tidak mengeneralkan untuk semua industri, tapi ini khusus studi kasus yang memang ada di industrinya Mas Hilmi, gitu ya. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Ya, pemateri kita hari ini ada Mas Muhammad Hilmi Prasetya. Beliau sekarang sebagai software quality assurance. Ini saya tampilkan CV-nya dari Mas Hilmi. Dulu alumni, kita lihat education-nya ya. Dia alumni Teknik Informatika di Polije. Berarti lulus 2019 ya Mas Hilmi? Iya betul Betty. Betul ya, 2019. Lulus 2019. Ya, terakhir kalau nggak salah itu. Ya. Iya. Kemudian pengalamannya di tahun 2019 sepertinya ini waktu praktek kerja lapang berarti ya. Ada di PT Redco Sentris Informas.
sebagai software developer. Kemudian saat ini setelah lulus sampai sekarang beliau bekerja di CV Davidea Technocraft sebagai software quality assurance. Berarti memang khusus beliau ini relate ya, memang relate dengan mata kuliah pengujian perangkat lunak yang hari ini akan kita bahas. Memang saya sengaja request ke Bu Maya selaku Kaprodi Mas Hilmi untuk teman-teman ini di mata kuliah teorinya dihadirkan satu dosen tamu gitu ya istilahnya, biar ada persepsi lain terkait implementasinya di dalam industri. Ini ada beberapa skill, berarti kemampuan yang memang menjadi passionnya Mas Hilmi ini. Ada terkait design thinking, problem solving nih. Berarti suka di problem solving seperti itu. Project management tools-nya. Kalau di perusahaan yang sekarang, di CV yang sekarang, biasanya menggunakan agile apa Mas Hilmi metodenya? Untuk metode kerjanya sendiri kami menggunakan Scrum Bu Betty, seperti yang teman-teman diajari juga ya sepertinya di kampus. Ya. Itu untuk metode kerjanya. Ya. Berarti menggunakan Scrum ya untuk saat ini ya, Mas Yan. Oke, ini profil singkat dari Mas Hilmi, pemateri kita hari ini. Perlu diketahui juga bahwa di akhir sesi hari ini nanti akan ada studi kasus yang saya sendiri akan berikan. Nanti silakan teman-teman bisa cek di e-learningnya masing-masing untuk terkait itu, dan deadline-nya kapan juga akan tercantum di situ. Saya persilahkan waktunya untuk Mas Hilmi untuk menyampaikan, memaparkan apa yang menjadi pengalaman nih Mas Hilmi implementatifnya di dalam industri seperti apa. Dan juga nanti bisa langsung ke sesi tanya jawab juga yang akan diberikan oleh Mas Hilmi dan saya selaku dosen pengampunya juga. Dipersilakan nanti teman-teman untuk mengkonfirmasi, bertanya. Mungkin ada hal yang masih belum difahami atau ada yang ingin diketahui lebih, silahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Jika memang ada kendala terkait mikrofon misalkan, maka boleh pertanyaan dituliskan di dalam kolom chat yang ada di Zoom. Demikian saya berikan waktunya ke Mas Hilmi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Betty atas waktunya. Izin untuk share screen juga. Oke, halo semua teman-teman. Perkenalkan, namaku Hilmi. Seperti yang tadi Bu Betty sudah perkenalkan, saya juga alumni di Teknik Informatika. Nah, ini maka dari itu di namaku aku kasih name. Nah, itu jadi gimana ya, istilahnya biar bisa kita saling sharing lah gitu. Jadi nggak hanya seperti ke guru atau murid gitu, kita sharing-sharing. Oke, nah untuk tema pada kuliah hari ini, sini aku beri judul How QA Works in Tech Industries. Ini. Nah, sebelum masuk ke situ, penting nggak sih sebuah QA ini di dalam sebuah software development? Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa jawab? Boleh? Waduh, pertama-tama kok udah langsung dilempar pertanyaan ya. Boleh yuk, monggo. Kenapa ya teman-teman, silahkan dijawab. Insya Allah ini sudah dijelaskan di teorinya pengujian perangkat lunak. Berarti kalau memang tidak ada yang menjawab, tercatat ini berarti UTS-nya diragukan yang kemarin. Waduh. Penting Kak. Ya boleh, siapa tuh tadi? Saya rasa penting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Amin dari golongan B, Produktif. Saya rasa penting karena dalam pembuatan sebuah software ada step-stepnya tersendiri dan tidak mungkin dari aplikasi yang dibuat oleh developer programmer langsung dirilis ke customer, jadi harus di testing terlebih dahulu. Saya rasa QA ini penting karena
harus ada di tahap pengujiannya agar aplikasi yang dibuat yang sudah nyampe di customer sudah sempurna. Saya rasa seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Yusril Amin. Jawabannya cukup lumayan lah, ada pandangan dari teman-teman tentang apa itu QA. Nah, oke, saya jelaskan lagi. Jadi QA itu adalah oh ya, di sini teman-teman sambil mencatat juga ya, karena di sini PowerPoint-nya juga sebagai cuman aja poin-poin saja, banyak lebih ke jelas. Jadi untuk dicatat atau di record juga nggak apa-apa. Nah, oke, jadi QA itu adalah software testing is the process of identifying the correctness of the software based on the requirement and evaluating the execution of software component itu sendiri. Waduh, apa itu bahasa Inggrisan? Nah, jadi software quality assurance itu adalah proses yang sistematis untuk memeriksa apakah sebuah software yang telah dikembangkan oleh teman-teman ini itu sudah sesuai dengan requirement dari klien, sudah sesuai enggak sih dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien itu sendiri, atau jangan-jangan nanti tanpa adanya QA bisa ketemu nih nanti ternyata fitur itu nggak dibutuhkan sama klien tapi kok ternyata ada. Nah itu jadi adanya QA bisa lebih ke filter, tidak akan sampai adanya error atau bug sampai ke user gitu. Nah untuk QA sendiri metodenya ada banyak, jenis-jenis QA juga ada banyak. Ini aku jelaskan di mana di dunia industri yang sedang ku jalani sekarang ada dua metode, ada manual testing dan automation testing. Manual testing itu sendiri ya kita melakukan pengujiannya secara manual, benar-benar diuji mulai dari nol, kita mencobanya secara awam. Jadi sebagai QA itu tempatkan diri kita sebagai end user itu sendiri. Jadi kita coba sebagai orang awam, benar-benar awam, kita coba software yang kita buat sendiri, kita temukan bug-bug softwarenya atau apa, dan juga sebagai seorang QA, kita juga harus dituntut sebagai out of the box, memiliki pemikiran yang istilahnya apa ya, out of layer gitu. Jadi bisa mampu berpikir di luar kotak. Nah, untuk yang di automation testing sendiri, melakukan pengujiannya menggunakan tools, dibantu dengan tools. Jadi di sini aku kasih ilustrasi dimana kalau manual testing ya nih ya ada ilustrasi orang yang bored, jadi benar-benar diujinya dengan manual. Kalau automation kita sudah menggunakan robot, jadi ada istilahnya nanti robot framework. Nah untuk testing metode sendiri ada white box, black box, dan gray box. Mungkin di sini teman-teman sudah banyak mengenal tentang apa itu. Di sini aku kenalkan, kalau di dunia industri kebanyakan kita menggunakan black box karena kita mengujinya benar-benar ya secara awam, menguji kita menempatkan diri sebagai end user itu sendiri. Apakah white box dan gray box tidak digunakan? Digunakan, hanya saja sebagian kecil, dan biasanya juga sudah diuji secara otomatis. Nah white box itu sendiri yaitu di mana pengujiannya dengan unit-unit testing biasanya, atau diuji pada kode-kode program. Biasanya menguji ini adalah devnya langsung, bukan seorang QA. Ya ada juga yang seorang QA, tapi kalau di tempatku bekerja di Davidia ini, teman-teman yang menguji white box itu adalah teman-teman dari devnya. Nah untuk sedangkan black box adalah dilakukan oleh seorang QA. Nah kalau gray box itu gimana? Gabungan. Jadi white box dan black box, jadi diuji kode programnya, juga diuji secara bagian desain atau luarnya. Biasanya pengujian gray box ini adalah pengujian API. Gitu. Ya, di sini teman-teman kalau misalkan penjelasannya terlalu cepat, boleh langsung ditanyakan aja ya. Boleh langsung dipotong, nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang apa itu QA, terus metode tipe testingnya, manual, automation, dan testing metodenya. Oke, kalau nggak ada bisa aku lanjut. Nah, di functional di testing sendiri ada dua jenis juga, ada functional testing dan non functional. Nah, di sini aku jelasin
beberapa yang ini ada yang aku tebalin, ada yang nggak aku tebalin, karena yang biasa kita kerjakan di dunia industri terkait functional testing itu pasti dan wajib untuk di testing. Unit testing, apa itu unit testing? Ini unit testing termasuk di bagian white box, yaitu pengujian di kode-kode program seperti logika program, pemanggilan variabel, pemanggilan fungsi-fungsi, seperti itu. Jadi setiap kode program kecil-kecil itu kita testing. Nah, kemudian untuk integration testing sendiri, kita melakukan pengujian menggunakan API dan toolsnya kita dibantu oleh Postman, seperti itu. Nah, kemudian ada regression testing. Nah, ini regression testing ini lagi-lagi ini paling wajib dilakukan untuk sebagai seorang QA dan untuk semua tim developer. Regression testing itu wajib banget. Karena regression testing ini adalah pengujian yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari 0 sampai dari A to Z, benar-benar semua di testing, nggak hanya satu fitur atau dua fitur, yang fitur lain tidak diuji. Nah, kemudian ada lagi namanya UAT. UAT itu User Acceptance Test. Nah, kita mengujinya bersama-sama dengan klien atau end user itu sendiri. Kemudian ada yang namanya non-functional testing. Salah satunya ada usability testing. Nah, ini jarang sih kita gunakan, yang dimana usability testing itu kita melakukan pengujinya bersama dengan klien, bersama dengan user. Bagaimana user itu bisa mengerti tentang software yang kita buat, apakah user itu bisa menggunakan software yang kita buat tanpa perlu melihat buku panduan atau buku pedoman, ataupun tanpa kita ajarkan, dan user itu bisa mengerti sendiri. Itu usability testing. Kemudian ada performance testing, di mana kita melakukan pengujian perangkat lunak, ya performance-nya kita uji, seperti melakukan load datanya seberapa lamakah, terus seberapa besarkah. Misalkan kita menguji data yang banyak, apakah sistem itu mampu menghandle data yang banyak tersebut dalam satu waktu yang bersamaan, gitu. Nah, terus ada compatibility testing. Ini juga sering kita lakukan, di mana compatibility testing ini kita melakukan pengujian di device yang berbeda-beda, di network yang berbeda-beda, dan di environment yang berbeda-beda. Jadi ini merupakan sebuah kewajiban juga di dunia pengujian perangkat lunak. Kemudian ada yang namanya stress testing. Nah, stress testing ini kurang lebih mirip dengan performance testing. Hanya saja kalau di stress test kita lebih ke menguji bagian backend-nya, bagian servernya. Kira-kira dihajar dengan berapa user, ribuan, atau itu kira-kira dia mampu atau enggak, kayak gitu. Nah, terus kemudian ada sanity testing dan smoke testing. Nah, sanity sama smoke testing ini kurang lebih mirip, dan ini juga jarang sih kita lakukan, cuman di sini kita kenalkan, di mana sanity testing itu kita memeriksa fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang di perangkat lunak kita itu secara fitur satuan-satuan gitu. Jadi misalkan ada fitur yang namanya authentication login. Nah, di login kan ada banyak fitur. Ada seperti fitur lupa password, terus ada fitur untuk ganti email atau unsubscribe. Nah, gitu. Itu satu fitur kecil-kecil kita coba. Nah, sedangkan untuk smoke testing kita juga menguji fitur-fitur kecil itu, tapi itu nanti setelah sudah akan di tahap UAT. Jadi smoke testing ini lebih ke menguji fitur tadi itu kecil-kecil, tapi dari end to end juga, seperti itu. Terus kemudian kita lanjut. Nah, ini ada yang namanya SQL Life Cycle. Nah, jadi di kita juga menggunakan ada yang namanya Life Cycle, seperti di Scrum kan juga ada tuh, dimana ada tahap requirement, terus ada tahap sprint grooming, sprint planning, terus ada Scrum retrospektif, gitu kan. Semoga nggak lupa ya nih di tentang Scrum. Nah, di SQE juga ada. Jadi ada namanya SQE Life Cycle, di mana tahap pertama adalah requirement analysis. Nah, di sini role sebagai QA kita tuh juga bersama-sama duduk bareng di meja bareng gitu. Kalau sekarang sih online sih. Jadi kita di meet bareng bersama klien, bersama tim project manager, tim dev, tim QA. Itu kita duduk bareng,
melakukan requirement analisisnya. Jadi untuk sebagai role QA sendiri, kita harus dituntut untuk mengerti dan mereview setiap requirement gitu. Jadi saat bersama klien ya kita mencoba mengerti aja dulu, kita pahami, lalu kemudian nanti bersama tim project manager kita baru saling sharing. Nah, apakah fitur ini nantinya gimana, terus testingnya, melakukan pengujiannya kayak gimana, environmentnya kayak gimana, itu fitur-fiturnya kita pahami terlebih dahulu. Terus kemudian setelah kita memahami fitur-fiturnya, kita melakukan tahap di test planning. Nah, test planning ini kita merencanakan nanti pengujiannya itu gimana sih, menggunakan environment apa aja dengan fitur-fitur yang tadi sudah kita pahami. Misalkan ada, oh ini kita buat perangkat lunaknya menggunakan bahasa A. Nah, oh berarti pengujiannya kita harus menggunakan bahasa apa ya supaya bisa cocok kayak gitu. Dan juga metode testingnya kita pakai manual atau automation nih kayak gitu, karena nggak semua fitur yang kita buat di perangkat lunak nggak semuanya dimanualin, nggak semuanya juga di automation gitu. Nah, terus kemudian ada yang namanya tahap test design. Nah, test design ini kita membuat sebuah tes skenario di mana kita sebelum melakukan pengujian, setelah memahami requirement juga, kita membuat yang namanya tes skenario di mana nanti yang menjadi pedoman saat melakukan pengujian. Jadi kita melakukan pengujiannya berdasarkan pedoman tes skenario itu. Jadi setiap step by step kita melakukan pengujian berdasarkan pedoman itu. Nah, setelah udah tes skenario kita buat, selanjutnya kita environment setup. Nah, di sini pengujian itu ada banyak lapisan. Di dunia industri biasanya ada 3 lapisan. Ada environment untuk dev, ada environment untuk staging, dan ada environment di production. Nah, environment dev ini itu di mana lapisan layer paling awal. Jadi setelah dari tim dev merakit setiap kode-kode programnya, itu kita uji di lapisan dev. Jika ada bug, kita kembalikan lagi ke tim dev. Sudah di debugging, kita uji lagi di dev. Nah, setelah di dev sudah aman, selanjutnya kita naikkan lagi di environment staging. Jadi setelah naik ke staging, kita lakukan uji ulang lagi tuh. Dari awal lagi diuji. Jadi di environment, nah di mana di environment staging ini sudah mendekati mirip dengan environment di production, di mana environment production itu sudah yang nantinya akan digunakan oleh end user gitu. Nah, setelah di staging sudah dirasa aman, sudah tidak ada error atau defect, selanjutnya akan dinaikkan ke production. Nah, di production sendiri kita melakukan pengujiannya bersama-sama dengan end user atau dengan klien gitu. Jadi kita melakukan pengujian di tahap paling akhir. Yang diharapkannya sih di tahap production ini sudah tidak ada lagi bug, di mana maksimal itu bug ada di environment staging. Nah, kemudian ada test execution, kita melakukan pengujian, terus kemudian ada test closure, di mana kita melaporkan setiap hasil pengujian-pengujian kita ke tim dev dan juga tim PM atau project manager kita. Nah, di sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Kayak kecepatan deh. Oke, boleh ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke praktek ya. Di sini ada teman-teman ditanyakan. Oke, di sini teman-teman udah paham tentang apa itu tes skenario? Boleh yang udah paham, coba sedikit kita overview sedikit tentang apa itu tes skenario sebelum kita praktek membuat tes skenario itu sendiri. Oke, aku jelasin langsung aja ya. Tes skenario itu sendiri sebelum kita membuat, dimana kita harus bisa mampu berpikir secara analitis, tempatkan diri kita sebagai end user, tempatkan diri kita sebagai orang awam sebelum membuat tes skenario itu sendiri. Terus kemudian kita juga bisa mampu harus secara normal dan abnormal case membuat tes step yang jelas per step-stepnya,
seperti dari langkah-langkahnya, misalkan menguji fitur login, langkah awalnya apa, terus kemudian langkah berikutnya apa, kayak gitu. Terus kemudian membuat expected result. Nah, jadi kita selama melakukan pengujian, tidak hanya melakukan menguji itu sendiri, tapi kita juga harus paham ekspektasi resultnya apa, kayak gitu. Terus menuliskan actual result. Nah, di tes skenario juga ada yang namanya true positif, true negatif, dan juga ada yang namanya false positif dan false negatif. Waduh, apa tuh? Kira ada yang paham nggak tentang istilah itu? Ya, aku coba jelasin di Oke. Jadi apa itu case true positif, apa itu case true negatif, dan false positif dan false negatif. Nah, jadi di tes skenario ada yang namanya true positif, di mana itu skenario benar dan hasil sesuai. Nah, kayak apa itu? Jadi skenario benar, misalkan kita coba fitur login. Kita login dengan username dan password benar, hasil sesuai. Ini yang dinamakan true positif. Sedangkan untuk true negatif, username dan password benar, tapi hasilnya tidak sesuai. Terus kemudian ada false positif. Nah, username dan password salah, tapi hasil sesuai. Sedang untuk false negatif, username dan password salah, tapi hasilnya tidak sesuai. Nah, kayak apa itu maksudnya sesuai dan tidak sesuai? Jadi misalkan ketika kita menguji fitur login, kita input username dan passwordnya benar, hasilnya adalah kalau login ekspektasinya gimana? User mampu masuk ke halaman beranda atau halaman login atau akunnya. Itu true positif. Nah, sedangkan untuk true negatif, kita juga melakukan pengujian dengan username dan password benar, tapi hasilnya tidak sesuai. Setelah input username dan password benar, tapi kok diarahkan di halaman yang lain, tidak di halaman ke beranda. Nah, itu true negatif. Nah, di mana negatif ini, dia pasti statusnya adalah false. Oh, salah. Maksudnya fail. Jadi negatif itu pasti fail, dia nanti ketika diujikan. Nah, untuk yang di false, case false adalah kita input username dan password salah, tapi hasilnya sesuai. Kita inputin username dan password salah, atau akun yang tidak terdaftar pada sebuah perangkat lunak. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya ya sesuai. Ekspektasinya tidak bisa login ke beranda, tidak bisa masuk. Nah, itu sesuai. Nah, kalau false negatif, kita input username dan password salah atau akun yang tidak terdaftar pada perangkat lunak, tapi hasilnya tiba-tiba dia bisa masuk. Nah, itu tidak sesuai itu. Dia pasti jadi statusnya adalah fail. Nah, ini yang negatif harus dikembalikan ke tim dev kembali. Gitu. Nah, sampai sini paham ya? Apa itu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, oke, selanjutnya di tes skenario juga ada banyak format yang kita gunain. Kalau di DevVidya sendiri kita menggunakan common template ini aja sih, yang biasa lebih dipahami. Nah, sedangkan untuk saat ini juga saya juga sedang freelance, di mana di salah satu perusahaan fintech syariah kita menggunakan format Gherkin. Gherkin itu kita menggunakan format biasanya ada given, kemudian when, lalu then. Nah, minimal ini sih ada ada satu case ini, atau bisa pakai
dua format, dua template. Jadi cuman given kemudian dan ini slide ini. Nah, Gherkin ini biasa kita gunain untuk membantu tim automation. Nah, kenapa ada format kayak gini? Karena ini bisa dibaca oleh tools automation atau mudah dibaca lah logiknya. Jadi kan ini seperti logic if else. Jika ada case A, maka B, atau if else atau or kayak gitu. Nah, contohnya gimana nih? Kita coba pakai case apa nih untuk membuat tes skenario? Kita coba pakai case. Boleh login saja, polisi Mas gimana? Ilmi. Loginnya email boleh. Oh, boleh. Oke, nah kita menggunakan case login email ya. Nah, kalau di login email, ini apa nih berarti skenario-nya? Given user doesn't have an account, when user login, then, nah ekspektasinya apa nih berarti? Kalau user itu belum punya akun, tapi ketika user login, ekspektasinya apa nih? Berarti sistem user cannot sign in ya. Nah, kemudian ada tipe-tipe case, ada positif, ada negatif yang tadi itu. Jadi ada ini positif negatif. Kita coba masukin ini positif ya, karena ini juga true positif. Nah, environment-nya apa nih? Environment yang tadi kita diujikannya pakai apa? Misalkan kita menguji di dev. Nah, tes datanya tidak ada karena user masih doesn't have account. Estimated result-nya halaman registrasi. Nah, severity. Apa tuh severity? Severity itu kita di pengujian ada yang namanya, bentar, ini share screen-ku yang kelihatan di sheet ya? Ya, yang kelihatan Google Spreadsheet ya. Oke. Mas ini boleh di zoom sedikit lagi, dibesarkan sedikit Oke. view-nya. Oke, kayak gini. Nah, kita tadi sampai ke severity ya. Nah, di severity itu ada yang namanya, ada critical, ada mayor, ada minor, atau low. Ada mayor, minor, low. Oh ya, satu lagi ada critical. Nah, critical ini dia paling tinggi sih. Nah, kalau untuk fitur ini, kira-kira gimana nih? Ini kita sebut mayor aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita menggunakan tes skenario format Gherkin. Nah, jadi menggunakan tes skenario ini, kita bisa lempar juga ke tim automation. Jadi bisa ada logiknya ini, mudah dipahami. Terus kemudian dengan dua format, given user have an account, then user can login. Kita coba positif. Informasinya di dev juga. Nah, karena kita menggunakan tes datanya sudah ada usernya, udah ada user udah punya akun.
kita buat salah satu email, misalkan abc@gmail.com dengan password tes 123. Nah, kayak gini. Expected resultnya, user can login to dashboard page. Nah, ini salah satu format Gherkin. Nah, kalau menggunakan dari sini ada pertanyaan dulu nggak dengan format Gherkin? Izin bertanya Kak Hilmi, bagaimana cara Boleh, kita boleh. menentukan atau mengindikasi bahwa severity-nya itu kritikal, kan kritikal tadi tingkatan tertinggi ya. Terus ada mayor, Ya, ada betul. minor, ada low. Bagaimana kita mengindikasi berdasarkan apa itu spekulasinya? Terima kasih Kak Hilmi. Oke, siap. Terima kasih juga. Nasib nih, pertanyaan bagus nih. Nah, kritikal itu biasanya severity-nya kita masih belum tentukan di sini ketika awal. Ketika masih di tahap tes planning atau tes desain. Karena kritikal itu biasanya kita temukan saat kita udah pengujian, udah di tes result sih. Misal kritikal itu error or bugs dimana itu blocking. Nah, maksudnya apa nih? Jadi saat kita udah blocking nih, saya coba contohin website JTI ya. Semalam aku coba testing website JTI Police, itu aku temuin case. Begini aku udah kelihatan belum? Share screen di website JTI. Sudah. Nah, oke. Oke, kita coba fitur loginnya JTI ya. Nah, di fitur ini, misalnya ini belum kita input, kita lakukan login. Nah, ini terjadi error di JTI. Nah, error seperti ini termasuk kritikal banget, karena dia termasuk blocking, karena user gak bisa masuk, terus dari tim QE juga gak bisa melakukan pengujian lebih lanjut, terus kemudian tim-tim yang lain juga jadi ke-blocking. Jadi benar-benar satu flow fitur itu benar-benar ke-blocking, nggak bisa nyobain fitur. Misalkan di dalam fitur JTI Polisi ini ada fitur melihat nilai, lihat pengumuman, kayak gitu kan misalnya. Nah, tapi ketika login ternyata error. Nah, ini benar-benar severity-nya kritikal karena menyebabkan blocker. Jadi benar-benar satu flow ditutup oleh error ini. Nah, itu yang disebut severity-nya kritikal. Nah, sedangkan untuk mayor ini dia errornya tidak blocking, tidak bikin blocking atau masih user ini bisa masuk. Nah, salah satu contohnya kayak ini. Di bagian banner, gambarnya kepotong. Nah, sedangkan di requirement-nya kan ini gambarnya harus full, bisa kelihatan. Nah, itu bisa kita sebut mayor. Jadi, error yang tidak menyebabkan blocking tetapi urgent atau sangat dibutuhkan gitu. Nah, terus kemudian untuk minor ini hampir mirip sama low. Minor ini biasanya kosmetik. Jadi misalkan apa ya, kita coba cari di CT ini kira-kira ada error atau bug apa yang minor. Nah, kayak gini, minor. Itu errornya seperti gambarnya buram atau enggak sesuai dengan requirement, atau gambarnya ini enggak jelas, tidak HD lah. Nah, itu kosmetik ini termasuk. Jadi, kita masukkan di severity yang minor atau bisa ke low. Kalau low sendiri, sama kayak minor, hanya saja dia benar-benar tidak dibutuhkan. Jadi, tidak apa ya istilahnya, itu fitur nanti-nanti lah, kayak gitu. Sini sampai sini paham? Iya, terima kasih Kak. Oke, siap, sama-sama. Oke, kalau teman-teman ada yang belum paham, bisa langsung ditanyakan ya. Nah, di severity itu sendiri ada juga istilah lain, priority. Ini aku geser ya.
Nah, ada severity, ada priority. Waduh, apa itu? Nah, di severity, di priority ada immediate, ada high, medium, low. Nah, immediate ini pasti kritikal karena immediate ini prioritinya harus bisa selesai sebelum 12 jam. Dalam jangka waktu 12 jam, error itu harus diselesaikan karena severity-nya kritikal seperti tadi. Saat login, ini kan nggak bisa login. Nah, ini prioritinya immediate banget. Jadi, sebisa mungkin dalam waktu 12 jam harus bisa selesai gitu kalau di industri. Nah, sedangkan kalau high ini lebih di mayor, ini harus bisa selesai istilahnya 1 hari atau 2 hari kerja harus bisa udah fix. Yaitu kalau medium sama low ini bisa di sprint selanjutnya, tidak harus 1 hari atau 2 hari ini selesai seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan enggak? Kira-kira udah nggak paham ya? Boleh. Yuk, gimana Mas Yusril? Jika severity itu buat mengidentifikasi adanya bug, kalau seumpama juga expected resultnya itu sudah terpenuhi, apa severity itu harus diisi? Nggak harus, ya nggak usah diisi. Misalkan ekspektasinya udah, ini aku tambahin ya, status. Nah, status ini ada yang namanya pass, fail. Nah, misalkan sudah fitur-fiturnya sudah sesuai ekspektasi, jadi kan statusnya pass. Jadi severity-nya sudah dihapus saja. Itu karena statusnya udah pas. Nah, tapi kalau misalkan severity-nya masih kritikal, ya kita statusnya pasti fail. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita sampaikan ke tim dev untuk bisa segera diselesaikan bugs-nya. Seperti itu. Jadi seumpama tidak ditemukan bug, seperti not sama priority itu dikosongkan, cuma diganti statusnya jadi pas. Ya, statusnya aja yang diubah. Gitu. Jadi kalau udah pas, ya udah statusnya pas. Gitu. Jadi udah sesuai dengan ekspektasi. Nah, ada Pak Eri nih. Halo Pak Eri, Assalamualaikum. Oke, gitu ya. Nah, kita coba pakai template yang lain nih untuk melakukan tes skenario. Nah, ini yang biasa kita lakukan juga sih untuk di manualnya. Kalau yang di Gherkin ini tadi, kita menggunakan biar bisa dilakukan di automation. Nah, kalau di common, ini biasanya juga untuk dilakukan UAT nanti. Digunakan di UAT atau digunakan lebih mudah dibaca aja. Nah, cuman kalau di common template ini yang biasa kita gunakan, isinya akan lebih banyak dan juga lebih ribet sih, harus step by step. Misalkan app name, website JTI OLJ, versi berapa nih yang sekarang? Misalkan 1.0, environment-nya kita mengujikan, kita langsung mengujikan di ini ya. Berarti ini environment-nya udah di dev, sudah di production. Nah, autornya siapa nih yang bikin? Hilmi. Testernya juga Hilmi. Participation dalam melakukan ujian siapa? Mahasiswa aktif semester 4. Nah, oh ya, ini aku share juga ya di kolom chat biar teman-teman bisa menuliskan juga di sini. Kita coba ayo uji bareng-bareng di website kita JTI. Oke, udah aku share. Teman-teman boleh ikut mengedit juga, ikut menambahkan tes skenario di sini. Create app sekarang tanggal 28 Mei 2022. Class modified 28 Mei 2022. Nah, jadi setiap dokumen-dokumen ini kita isikan secara jelas.
Jadi biar bisa dibaca semua tim, mulai dari klien juga bisa baca, project manager juga bisa baca, juga tim dev juga bisa baca. Nah, tes skenario. Tes skenario ada tes case juga. Apa nih bedanya? Nah, tes skenario aku contohin ya. Skenario authentication. Nah, jadi skenario besarnya. Nah, case-nya apa di authentication? Sign in. Itu tes case-nya. Ada juga case sign out. Sign in with correct account. Terus ada juga yang namanya sign in with incorrect. Sign out when session time out. Sign out when user apa ya istilahnya kalau nggak ada internet tuh, connection time out. Nah, misalkan gini. Nah, ini jadi di skenario untuk authentication sendiri, misalkan di login ini sendiri, ini skenario login, case-case-nya ada banyak untuk login aja kayak gitu. Nah, jadi misalkan kita pakai test case. Ini aku coba tambahin tipenya. Oke, untuk case sign in with correct account tipenya apa nih? Kalau kita mengacu dari ini. Yuk, yang udah masuk ke sheet-nya bisa langsung tuliskan. Boleh langsung diedit aja di situ. Langsung aku edit aja ya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada ini, berarti case ini adalah true positif. Nah, gini, tipenya true positif. Atau biasa kita tuliskan positif gini aja, gak apa-apa. Asalkan di semua tim kita paham setiap apa yang kita tuliskan atau yang kita kerjakan. Kita memiliki sepemahaman. Gitu. Nah, untuk sign in with incorrect account, dia negatif. Nah, tes step untuk sign in with correct account gimana tes stepnya? Ya, kita satu-satu. Misalkan dari pertama untuk masuk login ini kita gimana? Step pertama, accessing link login to link login CTI. Kemudian langkah selanjutnya fokus on form field username field. Kemudian field password field. Submit login button. Nah, kayak gini tes step untuk sign in with correct account. Data tesnya apa? Username. Kemudian password. Username-nya juga apa nih? Username misalkan aku pakai name kok ya. Tuh, @polisi.ac.id. Kemudian passwordnya S123. Nah, expected result-nya apa? Expected result-nya jika kita tipe yang positif, berarti user direct to dashboard page. Nah, ini aku di sini tambahkan. Bentar.
Statusnya tadi ada pass dan fail. Oke, yuk kita uji dengan satu tes skenario ini atau satu tes case ini. Nah, misalkan tes stepnya gimana? Nah, tes step ini bisa kita istilahkan juga kalau di dunia istri itu ada yang namanya reproduce step. Nah, jika kita mereproduksi lagi step-step yang sudah diujikan. Jadi langkah pertama, accessing link login to. Nah, ini kita udah masuk. Misalkan kita di website alumni dulu. Nah, langkah pertamanya accessing link login. Oke, masuk. Kemudian fokus on form. Oke, klik formnya. Kemudian fill username field dengan data uji tadi. Passwordnya tes123. Oke, ketika udah diisi semua, kita coba submit. Nah, ternyata error. Berarti gimana nih kalau error? Expected-nya tidak terpenuhi kan? Berarti statusnya adalah fail. Nah, untuk severity-nya apa nih severity-nya? Severity-nya critical. Terus kemudian priority-nya immediate. Nah, kenapa nih kok severity-nya critical, priority-nya sangat tinggi banget? Kita kasih note. Kita capture kenapa errornya. Kita kasih tahu di sini. Nah, gini, atau bisa berupa link juga bisa. Asalkan setiap tim memahami. Nah, gini, jadi sebagai seorang QA, ketika melakukan pengujian sebuah perangkat lunak, kita juga harus jelas case yang kita gunakan apa, terus tipenya gimana, tes stepnya juga gimana, terus data tes yang diujikan seperti apa. Nah, kenapa semua itu harus jelas? Agar ketika terjadi kayak gini, ketika ada severity yang critical, priority-nya yang tinggi, si tim dev juga mudah melakukan tracking di mana sih bug-nya itu yang terjadi. Nah, jadi tim dev lebih mudah mencari errornya. Oh, ternyata errornya di bagian fungsi ini, di logika ini. Nah, jadi mudah diketahui. Gitu. Nah, ini aku coba minta teman-teman isikan di test case yang kedua nih. Yang saya ingin with incorrect account, tapi tipenya negatif. Tipe negatif itu skenario benar, tapi hasilnya tidak sesuai. Gimana tuh berarti? Boleh kan? Ini aku copyin deh. Yang bedain tuh biasanya expected-nya aja sih. Nah, ini aku coba minta tolong teman-teman isikan expected result-nya gimana. Jika tipenya true negatif, nggak ada yang mau ngisi? Belum ada yang aktif nih kolomnya nih. Oke, kalau true negatif, expected result-nya ya bisa ini tadi, an error was encountered. Atau 404 page lah gini. Nah, jadi true negatif kita melakukan ujian dengan data yang benar, tapi expected result-nya gagal login kayak tadi. Nah, di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ini boleh tanyakan terkait ini tes skenario. Kalau nggak ada saya nih. Ya boleh. Boleh, ya,
ini tadi kan test case-nya sign in with incorrect account ya. Berarti Ya, untuk data tesnya itu sebenarnya berbeda kan dengan yang correct account ya. true negatif, bentar, incorrect berarti username Mas, salah, oh ini true negatif ya, sorry, true negatif. Oh ya, menggunakan data tes yang berbeda. ya Misalkan berarti kita coba ini, ya betul, berarti itu. berarti kan memang kita menentukan test type data tes itu kan mengikuti dengan test case-nya. Ya, nggih. Ya betul. Ya. Oke. Biar lebih jelas Jadi, saja nih. Teman-teman boleh tanya iya. juga loh. Ya boleh tanyakan, nanti dikasih study case sama Bu Betty, kalian masih ada pertanyaan. Boleh tanya Mas? Boleh, monggo Pak Heri. Sorry ya, sambil nyetir. Ya, untuk test case itu, test case skenario, bisa nggak sih sebenarnya kita itu sambil kita bikin kayak random gitu. Bahkan test case failed atau failogin misalkan, tapi kita untuk data test case-nya kita generate pakai random karakter dan lain sebagainya. Boleh nggak kayak gitu? Terima kasih. Boleh Pak Heri, boleh banget. Itu artinya kita mau melakukan pengujian case-nya di istilahnya out of the box. Nah, jadi kita melakukan pengujian dengan data-data tes yang benar-benar di luar data-data yang ada di sini kan, begitu ya Pak Heri? Ya, masih gitu. Terus untuk tes ini berarti kan manual testing ya, belum ke automated testing ya? Ya betul Pak Heri, masih di manual testing. Oke, terima kasih Mas, ini nomor dikasih dulu. Siap, sama-sama Pak Heri. Nah itu boleh banget untuk, jadi kita benar-benar sebagai QA itu kita harus thinking out of the box. Supaya misalkan kayak kita melakukan pengujian, tidak hanya mengisi username dengan data benar, terus ini passwordnya disalah-salahin, enggak hanya itu, tapi kita juga bisa melakukan pengujian seperti dengan kode-kode kayak gini. Nah, sistem itu apakah masih mampu membaca atau tidak? Karena kan kode-kode kayak gini biasanya kode yang ditolak ya oleh database, misalkan kayak termasuk istilahnya kayak untuk di dunia penetration biasanya kan ada kayak gitu bro, dengan kode-kode kayak gini. Nah gitu. Oke, kalau di sini menyambung ya Mas Ilmi. Berarti ketika ada data tes yang lain ya, tadi kan berarti pakai data tes yang lain. Kita memasukkan di dokumennya seperti apa berarti ketika ada lebih dari satu? Boleh misalkan gini. Kita coba menggunakan ini. Nah, data tesnya seperti yang kita inputkan tadi menggunakan kode ini. Boleh kita inputin gini. Nah, expected resultnya misalkan ada fitur handling untuk pengisian kode-kode kayak ini. Misalkan sistem apa ya istilah menolak input data alien misalkan. Nah, kayak gini. Nah, ketika diinputin data-data kayak gini, sistemnya expected-nya menolak. Nah, itu berarti statusnya pas. Karena sistem mampu menolak data-data yang aneh kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan sistem masih bisa mampu menerima, nah itu artinya fail. Gitu. Jadi istilahnya sistem itu rawan terhadap untuk hacking kayak gitu. Berarti misalkan memang itu salah satu contoh tesnya. Ya, berarti dibuat baris baru lagi gitu ya. Maksudnya tidak dijadikan satu dengan di satu test case, tapi test case itu bikin satu lagi, bikin lagi gitu ya, berarti Mas Ilmi ya.
Ya, betul. Ya, Nah, betul. semakin banyak Memang berarti harus semakin telaten detail. banyak. Ya, betul. Ya, Semakin banyak semakin bagus. Nah, jadi nanti ini kan nanti akan ada di UAT. Jadi statusnya ini akan di total jumlahnya kira-kira berapa persen nanti untuk bisa launching ke masuk atau dinaikkan di production. Semakin banyak semakin baik berarti. Jadi semakin istilahnya semakin nyaman untuk dinaikkan ke production. Jadi udah tidak ada keraguan lagi. Namanya juga kan kita sebagai QA quality assurance, assurance-nya itu kan penjaminan. Jadi kita benar-benar harus menjamin atas setiap peralatan lunak yang kita gunakan itu tidak ada error atau defect-nya. Gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang ditanyakan kembali. Oke. Sebelumnya izin bertanya Kak. Ya, boleh Mas Yusra. Saya ada pengulangan. Soalnya tadi sempat keluar tadi. Ya. Berarti saya keluar sesudah Kak. Jadi satu test case ini kalau seumpama data tesnya bisa lebih dari satu, berarti test ini bisa dimasukkan banyak gitu ya. Test case. Ya, betul. Oh, baik. Terima kasih Kak. Ya, betul. Jadi ya benar-benar itu tadi satu-satu. Kita harus telaten mengujinya. Karena kan ini kita melakukan pengujian secara manual juga. Jadi meskipun automation, ya sebelum melakukan automation ya kita harus manual juga. Nah, nanti automation itu digunakan di mana saat kita melakukan regression test. Jadi misalkan nah ini kan ada fitur login. Tadi kan ada error nih. Terus kita kembalikan ke tim dev udah dikerjain. Nah, ketika udah dikerjain, kita lakukan pengujian lagi untuk di fitur login. Nah, tapi nggak hanya kita melakukan pengujian login, tapi kita juga menguji satu persatu. Kayak fitur lupa passwordnya nih, apakah bekerja atau tidak. Setelah adanya perbaikan tadi, apakah jangan-jangan kode programnya kesenggol saat di merge ke Git gitu. Atau enter username-nya ini value-nya ketukar. Ternyata ini user masukkan username, tapi ternyata ini password dikirimnya ke database gitu. Nah, ini kita harus melakukan pengujian juga. Nah, pengujian juga tidak harus di bagian website. Kita juga harus mengujinya secara misalkan gimana kalau kita uji di mobil yang berbeda, misalkan di mobile device. Dia kayak kosmetiknya ini dia ketarik atau enggak, udah sesuai atau enggak, udah responsif atau belum, kayak gini. Nah, ini artinya udah responsif, berarti ini bisa dikatakan udah untuk yang fitur-fitur minor-minornya atau yang mayor yang tidak terlalu high priority, ini dia udah lolos. Tuh. Terus diuji juga menggunakan browser yang berbeda. Misalkan ini kan kita pakai Edge, kita coba pakai Firefox. Di Firefox dia bekerja dengan baik atau enggak, kayak gitu, atau di Safari. Nah, ini contohnya kalau di Firefox dia kan loadnya lama nih. Nah, bisa dilihat juga di bagian ini. Jadi sebagai seorang QA juga, nah ini kenapa nggak bisa? Sepertinya belum tampil Mas Hilmi. Oh, belum tampil gitu. Nggak tahu, ada perpindahan apa tadi? Oh, beda browser sih, Bu. Oh, beda browser, ya. Iya. Boleh teman-teman coba sendiri juga, nggak apa deh. Dicoba beda browser, apakah ada perbedaan tampilan? Nah, ini kalau di Edge sih aman. Nah, coba kalau di beda browser, teman-teman taruh di sini. Ini aku tambahin environment-nya. Ini tadi di Edge. Nah, coba teman-teman di sini isikan dari Firefox atau di Chrome. Jadi silakan boleh explore.
dengan format ini. Oke, mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut di bagian automation-nya ya. Oke, kalau kita coba automation, misalkan kita klik. Nah, kalau automation kita coba salah satu tools. Ini yang mudah banget sih di apa ya istilahnya, dipahami. Meskipun manual atau tim project manager atau klien biasanya mudah untuk memahami ini. Login CTI. Prinsipnya itu URL-nya ini. Ini Seleniumku kelihatan belum ya? Enggak. Belum Mas Hilmi. Belum. Oh, sebentar. Oke, sudah tampil. Nah, ini teman-teman bisa pakai Selenium dulu sebagai untuk belajar gimana automation-nya. Teman-teman boleh install di ini extension kok, mudah installnya. Bisa di Edge, bisa di Chrome atau di Firefox, Safari juga bisa. Ini aku udah install sih. Nih kita coba. Ini Selenium-nya udah tampil ya? Sudah tampil, Mas. Sudah, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Nah, ini coba record new test. Project name-nya authentication CTI alumni. Oke, push URL-nya ini. Sorry. Nah, ini jadi kita melakukan pengujian dari task skenario yang kita buat ya. Misalkan ini task skenario-nya accessing link login CTI, kemudian fokus on form, fill setiap field-nya, username dan password, login, reproduce ulang. Nah, ketika pakai Selenium, ini kita bisa langsung record. Kita udah login, kita enter. Nah, jadi ini ada sesuai kan step-stepnya, accessing link, terus ini ada set window size-nya, ini kita delete aja. Nah, ketika klik ini, ID username-nya, focus on field, kita isikan misalkan email, ini sesuai dengan data tadi, password ini ya, betul. Passwordnya S123. Nah, jadi setiap langkah-langkah yang di sini akan ke-record di sini. Jadi enak. Nah, ini nanti filenya disimpan untuk dilakukan di regression test nanti. Jadi nggak perlu melakukan pengujian tahap awal lagi, dari nol lagi, diuji lagi. Gitu. Jadi kita tinggal manggil file yang udah kita recordin tadi. Ini kita login. Kemudian misalkan ini anggaplah udah bener ya. Nah, ini ada yang namanya assert atau verify. Assert ini dimana kondisi kalau misalkan di assert ini ada error, dia testingnya langsung berhenti, tidak dilanjutkan. Kalau verify itu misalkan ada fail atau error, dia masih lanjut ke langkah step selanjutnya. Gitu. Itu artinya kayak error atau defectnya kita anggap dulu sebagai yang tidak terlalu priority. Gitu. Misalkan kita pakai assert dulu, assert text. Ini yang tadi kita delete dulu stepnya. Nah, oke. Ini udah ya, di step dari tes skenario tadi ini kita udah jalankan semua. Kita stop recording. Kita save dulu di desktop. Nah, ini kan kita udah bikin automationnya ya. Kita manual dulu.
awalnya, terus kemudian nanti misalkan ada perubahan atau tim dev udah memperbaiki ini. Nah, terus kita melakukan pengujian ulang, ya kita tinggal play aja. Nah, nanti dia akan jalan sendiri. Nah, tuh dia otomatis jalan. Nah ini ketika hijau semua. Nah, oke, berarti setiap test case kita aman, tidak ada error atau defect. Lalu kemudian ada di sprint kedua, ternyata ada perubahan fitur nih. Di setelah login, klien pengen ada value terima kasih. Misalkan gini, nah kita tinggal klik stepnya tadi, value-nya apa, kita ubah. Misalkan terima kasih telah berkunjung. Oke, gini, nah udah di save, kita coba play lagi aja. Nah nanti dia otomatis menjalankan. Nah gagal, kenapa kok gagal? Karena ternyata masih belum diganti sama tim dev-nya, belum sesuai dengan perubahan di sprint kedua. Nah maka gagal. Nah gagalnya kenapa nih? Nah tim QA juga harus tahu targetnya apa nih kok gagal. CSS H1. Nah kita coba cari CSS H1 itu apa sih? Gitu. Nah ini H1 di bagian apa kok ada error? Oh ada di sini. Misalkan nggak gitu sih. Nah gitu. Jadi tim QA harus bisa melaporkan setiap ada teman-teman errornya ke tim dev supaya tim dev juga lebih mudah untuk tracking bug-bugnya. Nah ini udah kita save. Nah kayak gitu. Nah di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Enak nih kalau pakai Selenium untuk bahan belajar-belajar auto semi automationnya lah gitu. Karena automation sendiri ada banyak banget, seperti automation untuk API, automation di desain, automation untuk data-datanya. Nah terus nggak semua fitur juga nggak bisa di automation juga. Salah satu contohnya fitur-fitur yang dimana dia kalau misalkan di automation justru membutuhkan waktu yang lebih lama, cost yang lebih lama. Nah itu mendingan kita manualin aja gitu daripada pakai automation, karena kan expected atau tujuan kita melakukan pengujian tohnya juga sama kan gitu. Nah biasanya yang kita lakukan automation yaitu tadi untuk kebutuhan regression test, kebutuhan misalkan ada fitur login ini kan ada session time-nya tuh. Nah, session time-nya misalkan ada 10 menit, dia akan logout. Nah, kita sebagai QA manual, masa iya harus menunggu 10 menit, atau misalkan ada kebutuhan fiturnya, kita bisa login 1 bulan. Nanti misalkan seminggu lagi, kita akses link ini, kita nggak berlogin, gitu. Nah, itu gimana tuh QA manual? Kan nggak bisa. Jadi, dengan QA automation, kita bisa melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, untuk tools-toolsnya, ada banyak, gak hanya Selenium, ada yang namanya Appium, ada yang namanya Catalan, ada Karate, ada banyak banget. Jadi teman-teman bisa explore sendirilah nanti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Ya, atau Bu Betty sendiri ada yang mau ditanyakan? Iya Mas Silmi, berarti kalau tadi lihat siklusnya SDLC juga, sebelum seorang QA itu melakukan testingnya berarti kan ada test plan-nya dulu ya, hingga akhirnya dia juga akan menentukan ini otomatis testingnya ataukah pakai yang manual testing seperti itu. Berarti ada semacam apa ya, dokumentasi ya, dokumen. Betul. Nah tes planning ini sendiri biasanya kita lakukan di tahap kalau di Scrum itu ada yang namanya sprint grooming ya, atau sprint planning. Jadi tim QA, tim dev itu sama tim PM juga diskusi bareng, di meet bersama. Nah fitur-fitur apa nih kita pilah-pilah di fitur A, B, C kita pakai automation aja, terus fitur D, E, F kita manualin aja gitu. Nah terus untuk tes planning juga kita juga bagi-bagi tugas dengan tim QA lain. Kamu pakai fitur tim fitur ABC ya untuk testingnya, aku fitur XYZ-nya. Nah kayak gitu, itu di test planning, dan dokumen-dokumennya juga bisa disatukan di sini. Jadi bisa kita tambahkan file-file baru seperti tergantung kebutuhan di setiap tim sih. Karena di satu perusahaan
timnya bisa beda-beda dan beda dokumen juga gitu. Ya, cukup jelas. Berarti memang ada dokumen tes plan-nya dulu, misalkan nanti dokumen tes plan itu digunakan juga untuk uji, berarti tinggal menambahkan result di belakangnya gitu ya, nambahkan kolom gitu ya. Ya, betul berarti. Nah, itu tadi seperti yang di manajemen, kan ada manajemen tools seperti yang tadi di awal banget. Nah, ini saya coba contohkan. Teman-teman di sini kenal Jira nggak? Atau Trello? Nah, kurang lebih pasti kenal ya. Nah, ini aku contohkan di industriku yang sedang saat ini. Nah, kalau di Jira, nah kita kalau pakai sheet ini kan agak susah ya, karena juga kurang apa ya istilahnya. Perlu kalau pengen lihat lagi perlu di refresh, terus nggak ada notif, misalkan ada perubahan. Nah, kita pakai tools ada yang namanya Jira. Nah, di Jira ini kita bagi-bagi tugas. Misalkan, nah ini ada untuk fitur API Google Control itu ada QA, Quality Assurance Engineer. Nah, ini berarti fitur ini dikerjain oleh tim automation. Nah, untuk yang fitur-fitur yang lain ini berarti dikerjainnya pakai manual. Misalkan, nah ini ada yang namanya unit test. Unit test ini itu untuk pengujian di bagian kode programnya. Ini biasanya dilakukan oleh dev lead-nya sih kalau di sini. Itu misalkan ini salah satunya apa ya? Ini aku coba bukain. Nah, ini salah satu contoh card atau tiket. Kita menyebutnya biasanya tiket di sini. Jadi misalkan ada bug, misalkan ada ketemu error nih. Ya kita buat tiket baru. Tiketnya apa namanya? Nah, terus kemudian ada namanya bug priority, ada bug severity. Nah, ini kemudian udah selesai karena di cancel udah done. Jadi udah nggak perlu diisi lagi gitu. Nah, ini seperti label QA-nya siapa, priority-nya nih. Priority-nya medium gitu. Nah, jadi untuk menuliskan siap temuan, kita juga menuliskan di sini. Environment-nya pakai apa? Pakai dev, request step-nya ini tadi, reproduce ini untuk step-stepnya. Terus expected, ada actual result-nya. Jadi ekspektasinya misalkan harus A, ternyata aktualnya dapat error 400 ini tadi kayak gitu. Nah, ini sih salah satu manajemen tools yaitu di Jira. Kalau di Trello juga hampir sama, mirip-mirip itu tadi. Oke, ada pertanyaan? Kak Hilmi, izin bertanya. Boleh? Biasanya itu yang dari pengalamannya Kak Hilmi, yang nggak bisa di automatic itu apa aja, fitur apa aja kayak gitu, yang harus manual, lebih cepat manual gitu. Terima kasih Lebih Kak. cepat manual biasanya. Ya, baik, terima kasih. Untuk fitur-fitur manual, pengujian manual, biasanya fitur-fitur yang kecil-kecil, kayak login, kayak sign in, atau fitur-fitur apa ya, kayak di ngelihat dashboard, fitur yang kecil-kecil sih itu biasanya manual. Karena lebih mudah kan, oh cuman lihat gini toh, ini datanya sesuai nggak dengan yang di database, udah sesuai, oke. Nah itu pakai manual. Nah kalau yang di automation biasanya lebih dalam lagi untuk pengujiannya, seperti biasanya terkait fitur yang terkait dengan waktu yang tadi aku contohkan, tentang session timeout 1 bulan, 1 hari. Nah itu kan pakai automation. Atau pengujian penetration, pengujian untuk apakah servernya ini misalkan di hack atau apa, dia mampu handling. Nah itu pakai automation seperti itu. Kira-kira udah jelas? Ya, sangat jelas sekali. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Atau yang terkait dengan Gherkin ini tadi. Gherkin ini beberapa perusahaan sih, biasanya perusahaan-perusahaan luar yang
menggunakan konsep Gherkin karena mereka toolsnya kan ada yang namanya TestRail atau manajemennya itu kalau pakai TestRail lebih mudah kebaca kalau given, when, then kayak gitu-gitunya. Itu mungkin terkait ini teman-teman ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin bisa saya kembalikan ke Bu Betty. Terima kasih Mas Hilmi. Iya, teman-teman, benar ada pertanyaan ini? Benar-benar paham ya. Tadi beberapa yang dicontohkan, akhirnya kita tambah ya tadi yang otomatis ya, yang testingnya otomatis yang masih belum sampai saat ini belum dijelaskan di teorinya. Tapi saya kurang tahu juga apakah di workshop yang semester lalu itu sudah dijelaskan. Sepertinya kalau di PKPM ada. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Penjelasannya cukup jelas menurut saya, karena kita memang saya request ke Mas Hilmi, kita langsung implementatif saja, karena pengen tahu realnya di dalam industri itu seperti apa. Mungkin kalau teman-teman vokasi ya, ini kan basicnya, kalau dikasih teori mulu kan, ini gimana sih realnya di lapangan, kan seperti itu ya. Ternyata tadi begitu Mas Hilmi menunjukkan satu proyek yang sedang dikerjakan yang sekarang lagi ongoing itu, yang hijrah tadi, timnya segitu banyaknya ya. Makanya kita perlu yang namanya manajemen. Makanya yang namanya kemungkinan terjadinya bug itu jadi sangat tinggi, apalagi kalau manajemennya dikelolanya nggak bagus gitu ya. Ya kalian bisa lihat sendiri tadi dari atas di scroll ke bawah segitu panjangnya, dan itu masih berlangsung, belum berakhir, belum belum rilis ya istilahnya. Belum ya Mas Ilmiah tadi? Kalau untuk rilis sih sudah. Cuman ada kalau di sini sedang ada pembaruan, ada fitur-fitur baru terus. Oh ya. Karena adanya fitur-fitur baru tersebut, kita mau tidak mau kita juga harus menguji dari tahap ulang itu tadi, yang dibantu dengan adanya regression tadi dengan automation. Jadi kita tinggal manggil-manggil aja. Oke. Terima kasih Mas Ilmi. Tadi saya lihat satu dari Davida juga ya, Mas Fikri. Benar ya? Ada yang join tadi? Oh, kurang tahu. Kurang tahu juga. Nggak, kalau nggak salah tadi ada, tapi nggak tahu sekarang. Oke, masih ada pertanyaan atau tidak dari teman-teman? Jika sudah tidak ada, berarti kita sudah sampai penghujung nih kuliahnya, bisa kita selesaikan sekarang. Silakan nanti di e-learning dipantau ya masing-masing terkait studi kasusnya. Saya tidak akan ambil studi kasus yang jauh, tapi kali ini saya ingin studi kasusnya individu ya. Kalau kemarin yang pernah diberikan itu berkelompok, saya ingin yang kali ini individu dengan deadline waktu tertentu yang setiap golongan akan berbeda. Untuk Bondowoso berbeda dengan yang reguler Jember, dan yang internasional akan berbeda. Mungkin teman-teman sebelum kita tutup, yang bisa on kamera, silakan on kamera. Saya akan mendokumentasikan untuk laporan ke Kaprodi, ke Bu Maya ya. Kebetulan hari ini Bu Maya juga bertugas di wisuda Mas Hilmi. Oke Bu. Mas Hilmi di Jember ya? Ya. Iya, Mas Hilmi di Jember. Oke. Silakan teman-teman yang bisa on kamera, silakan on kamera. Bisa kita mulai dokumentasi ya. Mulai dari slide yang pertama. Untuk slide yang kedua,
Slide ketiga. Slide keempat. Terima kasih kehadirannya Mas Hilmi, terima kasih kehadirannya teman-teman yang memang masih semangat ya untuk menambah wawasan baru terkait pengujian perangkat lunak. Dan ini salah satu upaya kami dari program studi untuk bisa selalu sinkron materi yang ada di dalam perkuliahan dengan apa yang update yang ada di industri. Seperti itu. Bisa kita akhiri kuliah kita pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Hilmi. Sepertinya Bu Maya tadi juga nitip pesan, nanti saya WA ke Mas Hilmi langsung untuk pesannya dari Bu Maya. Boleh. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.